Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Evinola. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Bahasa Inggris kelas B. Akan mereview tentang jurnal model analisis sintaksis dan analisis unsur langsung. Berikut pembahasannya. Aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Jadi, dengan didasari kepada paham behavioristik, hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriahnya. Jadi, di dalam taksonomi gramatika disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, frase, klausa, sampai tataran tertinggi yang berupa kalimat. Teknik analisis unsur langsung dapat digunakan baik untuk menganalisis frase maupun kalimat. Dalam tataran frase, bila frase tersebut hanya terdiri dari dua kata, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mengetahui unsur langsungnya. Tetapi, apabila lebih dari dua kata, kita harus menentukan dengan ketiga kriteria di atas. Tujuan dari jurnal ini adalah yang pertama mendeskripsikan pengertian aliran struktural, kedua untuk mengetahui ciri-ciri aliran struktural, ketiga mendeskripsikan keunggulan aliran struktural, yang keempat mendeskripsikan kelemahan aliran struktural, kelima untuk mengetahui pengertian unsur langsung, keenam mendeskripsikan penerapan unsur langsung. Yang pertama kita bahas tentang pengertian aliran struktural. Aliran struktural adalah sebutan yang diberikan pada paham bahasa yang berlandaskan pada pemikiran behavioristik. Jadi, dengan didasari kepada paham behavioristik, hakikat bahasa itu dipandang dari perwujudan lahiriahnya. Jadi di dalam taksonomi gramatika disusun dari tataran terendah berupa fonem, morfem, frase, klausa, sampai tataran tertinggi yang berupa kalimat. Yang kedua, ciri-ciri aliran struktural, yaitu yang pertama berdasarkan pada paham behaviorisme, yang kedua bahasa berupa ujaran, yang ketiga bahasa merupakan sistem tanda yang arbiter dan konvensional, yang selanjutnya bahasa merupakan kebiasaan, selanjutnya kegramatikalan berdasarkan keumuman, selanjutnya level-level gramatikal ditegakkan secara rapi, selanjutnya analisis dimulai dari bidang morfologi, selanjutnya bahasa merupakan deret sintakmatik, dan paradigmatik. Selanjutnya analisis bahasa secara deskriptif. Selanjutnya analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Selanjutnya yang ketiga kita bahas tentang keunggulan aliran struktural, yaitu yang pertama, urutan ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Selanjutnya metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Selanjutnya kriteria gramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Selanjutnya level gramatikalan mulai dari forem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Selanjutnya berpijak pada fakta, tidak mereka-reka data. Yang keempat, kelemahan aliran struktural. Yang pertama itu bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Selanjutnya metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemukan. Selanjutnya proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Selanjutnya kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Selanjutnya, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Selanjutnya, objek kajian terbatas sampai level kalimat tidak menyentuh aspek komunikatif. Selanjutnya, tentang analisis unsur langsung. Yang pertama kita definisikan unsur langsung. Analisis unsur langsung merupakan metode analisis yang dikembangkan oleh gramatika struktural atau ketatabahasaan sebagai usaha untuk mengungkap urutan pembentukan konstruksi kebahasaan. Sedangkan unsur-unsur yang secara langsung membentuk satuan yang lebih besar disebut dengan unsur langsung
atau immediate constituents. Beberapa kriteria pemenggalan, yakni yang pertama kriteria kohesi internal adalah derajat-derajat konstituen yang berfungsi sebagai satu kesatuan. Selanjutnya tentang kriteria makna, yakni pemenggalan unsur langsung dengan dasar makna yang diacu. Selanjutnya kriteria diversitas internal, itu dimisalkan frase di atas lemari. Frase ini mungkin akan dipanggil menjadi di atau lemari atau di atas lemari. 2. Penerapan analisis langsung. Teknik analisis unsur langsung dapat digunakan baik untuk menganalisis frase maupun kalimat. Demikian tadi pembahasan tentang metode, model analisis sintaksis, dan analisis unsur langsung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.